Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 5 presentasikan tentang pengolahan limbah industri baterai atau AKI dari PT GS Baterai. Yang pertama yaitu pendahuluan, berisi tentang profil perusahaan dan proker perusahaan. PT GS Baterai Indonesia adalah perusahaan pertama di Indonesia yang memproduksi AKI dan didirikan pada tahun 1971 dengan lisensi dari Japan Storage Battery Co. Ltd. PT GS Baterai merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi baterai kendaraan bermotor yang saat ini telah memiliki 3 pabrik yang berlokasi di Sunter, Karawang, dan Semarang. Sebagai perusahaan produsen baterai, PT GS Baterai Indonesia berfokus pada produksi baterai kendaraan bermotor atau aki dan baterai industri. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis baterai termasuk baterai mobil, baterai motor, baterai truk, baterai kapal, baterai forklift, dan baterai UPS. Berikut adalah timeline pendirian PT GS Baterai hingga siap beroperasi. Pada tanggal 1 Juli 1958, merek GS Astra pertama kali didaftarkan dengan nomor 63999. Pada tanggal 8 November 1971, Japan Storage Battery PT Multi Investment dari Astra Group dan Toyota Tsuho Kaisa membentuk perusahaan patungan bernama PT GS Baterai INC. Sekarang disebut dengan PT GS Baterai Indonesia. Selanjutnya, PT GS Baterai mulai beroperasi di Indonesia pada tanggal 30 Maret 1974. Sebagai bagian dari GS USA Corporation, PT GS Baterai Indonesia juga menerapkan praktik manajemen berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan ini mengembangkan keberlanjutan dalam produksinya dengan mengoptimalkan penggunaan energi dan mengelola limbah dengan baik. Prinsip pengolahan limbahnya secara umum yaitu pencegahan polusi, pengurangan volume limbah, dan pemulihan bahan berharga, serta pengolahan akhir yang aman. Selanjutnya, pada tahun 2015, PT GS Baterai meraih sertifikasi Proker tingkat biru dan beberapa penghargaan lainnya seperti sertifikat GS 9000 dan ISO 9001 oleh Badan Sertifikasi SGS yang merupakan pengakuan standar mutu dan desain produk PT GS Baterai, kemudian sertifikat SNI, serta sertifikat mutu akan produk PT GS Baterai dari Japan Storage Battery Co. Ltd. Selanjutnya, bab proses produksi. Proses produksi ini meliputi supplier, input, proses, output, serta customer. Supplier sendiri, eh, beberapa bahan baku yang utama yang dibutuhkan dari proses ini yaitu polipropilen, timah, dan sulfuric acid. Bahan-bahan tersebut tentu perlu disuplai dari perusahaan lain. Untuk suplai propilen, PT GS Baterai memiliki banyak supplier, tetapi sebagian besar disuplai oleh PT Tenar Inti Mandiri, PT Yasunli Abadi, Utama Plastik, PT Himawantara Guna Agung, dan PT Quantum Plastik. Kemudian, eh, Kemudian bahan baku timah disuplai oleh berbagai perusahaan, tetapi yang terbesar oleh PT Nonvalindo Utama yang menyuplai sebesar 2.536.733 pieces. Sedangkan sulfuric acid hanya ada 2 supplier yaitu PT Mahkota Jaya Raya dan PT Indonesia Acid Industry. Selanjutnya, pada proses produksi ada input, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, input atau bahan baku yang digunakan pada produksi baterai ini adalah polipropilen, timah, dan sulfuric acid. Lalu selanjutnya ada proses, di mana ada beberapa tahapan proses dalam pembuatan baterai pada PT GS Baterai ini. Pembuatannya diawali dengan proses casting, di mana terjadi pemindahan material PB ke area casting, kemudian ke tungku cair, dan kemudian diproses oleh mesin casting. Casting yang dilakukan pun ada 2, yaitu grid casting dan lead part casting. Pada proses grid casting diawali dengan pelelehan timah, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan, dan ditunggu hingga mengeras dan menjadi grid. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan proses aging. Aging umumnya mengacu pada penempatan baterai lithium-ion setelah pengisian dan pembentukan pertama setelah injeksi cairan selesai. Dalam proses yang dilakukan PT GS Battery ini, aging merupakan proses penyimpanan grid ke dalam storage untuk keperluan aging selama 5 jam. Lalu setelah 5 jam, proses dilanjutkan dengan pembentukan paste, di mana terjadi proses pembuatan plat baterai dari campuran pasta. Selama proses pasting, pasta timbal oksida dioleskan ke grid panels
di mesin pasting untuk mengisi ruang pada grid. Jika sudah terbentuk paste, maka paste tersebut harus melewati proses selanjutnya, yaitu proses curing, yang merupakan proses oksidasi sehingga pasta yang melekat pada grid dapat melekat dengan sempurna. Lalu proses curing ini merupakan langkah penting dalam produksi baterai karena diperlukan untuk oksidasi timbal logam dalam pasta masa aktif dan untuk perekatan material yang benar ke grid. Proses curing ini melibatkan oksidasi Pb, rekristalisasi oksida, korosi grid, peningkatan kontak pasta atau grid, dan pengeringan plat. Lalu, setelah melewati proses curing, dilanjutkan dengan proses formation yang merupakan proses plat dialiri oleh arus listrik sebagai proses charging. Pada proses formation, terdapat dua proses di dalamnya, yaitu proses charging dan drying. Charging sendiri merupakan proses pengisian grid sehingga menjadi bermuatan listrik. Proses charging dilakukan selama 20 jam, kemudian plate akan dipisahkan, kemudian plate dicuci untuk menghilangkan sisa-sisa sulfuric acid yang masih menempel. Plate positif dan negatif dipisahkan pencuciannya, di mana plate positif direndam pada air murni dengan pH 7, sedangkan plate negatif direndam pada air murni pada pH 4,5. Setelah dicuci, barulah ke proses selanjutnya, yaitu drying atau proses pengeringan, di mana plate positif dikeringkan pada tuner drying oven dan plate negatif dikeringkan pada inner gas oven. Setelah masing-masing dikeringkan, plate akan dipotong menjadi bagian yang lebih kecil atau biasa disebut proses cutting plate. Jika sudah dipotong dan dipilah, dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses assembling, di mana semua komponen dirakit agar menjadi baterai yang diinginkan dan dilakukan pengecekan apakah baterainya sudah layak diproduksi atau tidak. Lalu proses assembling dimulai dengan proses stacking, insert cassette, pole welding, full inserting cell alignment, proses polarity, proses short tester, lalu press welding, internal resistance test, head sealing machine, air leak test, dan yang terakhir adalah proses coding. Setelah melewati banyak proses pada assembly, kemudian beralih ke step selanjutnya, yaitu acid filling, di mana asam akan dimasukkan ke dalam baterai. Setelah semua selesai, baterai harus diisi dayanya selama 21 jam pada proses charging. Setelah 21 jam, proses dilanjutkan dengan ultrasonic yang merupakan proses penutupan lubang tempat masuknya pengisian asam pada proses filling. Sebelum siap digunakan, baterai harus diistirahatkan dulu selama 7 hari, barulah jika sudah diistirahatkan, baterai harus melewati tahap pemeriksaan akhir yang dilanjutkan dengan proses pengepakan baterai ke dalam inner box dan master box. Lalu ada proses output, di mana jika sudah melewati pemeriksaan akhir, maka baterai siap dikirimkan dari proses di atas. PT GS Battery akan menghasilkan produk motorcycle battery VRLA tipe GTZ5S. Produk ini kemudian akan dikirimkan ke store warehouse sebelum dikirimkan kepada customer. Dan pada proses produksi terakhir, yaitu pada customer, di mana produk yang ada di store warehouse siap dijual dan dikirimkan ke customer oleh PT Astra Auto Part sebagai perusahaan utamanya. Baik, selanjutnya. Oke, nah selanjutnya kita masuk pada proses pengolahan air limbah PT GS Baterai. Perlu diketahui bahwa komposisi air limbah yang dihasilkan dari produksi aki pada PT GS Baterai dapat bervariasi tergantung pada metode produksi yang digunakan, jenis aki yang diproduksi, dan juga praktik pengolahan limbah yang dilakukan oleh PT GS Baterai itu sendiri. Oleh karena itu, fokus dari penelitian kita ini hanya akan berada pada pengolahan air limbah PT GS Baterai yang berada di daerah Sunterjaya, Jakarta Utara.
Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai jurnal dan juga website perusahaan, proses pengolahan air limbah dari PT GS Baterai di Sunterjaya ini dilakukan melalui 4 proses atau 4 tahapan utama, yaitu tahapan netralisasi, koagulasi dan flokulasi, filtrasi, dan yang terakhir yaitu proses pembuatan cake. Nah, nantinya masing-masing next terlebih dahulu. Oke, nah berikut merupakan BFD dari proses pengolahan wastewater yang dilakukan oleh PT GS Baterai itu sendiri dengan 4 proses utama yang tadi sebelumnya sudah disebutkan. Nah, selanjutnya keempat proses tersebut akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, yang pertama yaitu kita masuk ke proses netralisasi. Proses pengolahan air limbah dari PT GS Baterai mulanya harus melalui 2 tahapan proses netralisasi terlebih dahulu dengan tujuan utama untuk menetralkan pH air limbah yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan air limbah dari proses produksi aki sering melibatkan penggunaan asam seperti asam sulfat yang dapat menyebabkan air limbah memiliki pH yang sangat rendah. Dalam hal ini, pH yang sangat rendah yaitu bersifat asam. Nah, netralisasi dilakukan dengan cara menambahkan bahan penyangga berupa basa, yaitu NaOH atau natrium hidroksida, ke dalam air limbah untuk meningkatkan pH-nya menjadi netral dan mencapai kondisi yang sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan. Nah, NaOH yang dicampurkan pada air limbah mulanya berbentuk padatan, sehingga harus dicampurkan terlebih dahulu dengan air untuk membentuk fasa cair sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam penampungan air limbah. Air yang digunakan dalam proses ini nantinya akan dijelaskan lebih lanjut yang dapat diperoleh melalui aliran recycle dari filter tank. Nah, proses pencampuran larutan NaOH dilakukan dengan menginjeksikan udara bertekanan menggunakan kompresor melalui bagian bawah tangki penampungan air limbah, sedangkan larutan NaOH-nya pada bagian atas, sambil tetap memperhatikan nilai pH pada air limbah. Sehingga dibutuhkan 2 pH controller untuk mengontrol larutan NaOH yang masuk apakah telah mencapai pH netral atau tidak. Fungsi dari 2 tahapan netralisasi ini sendiri adalah agar diperoleh aliran air limbah yang lebih aman untuk kemudian dapat lebih lanjut diolah menggunakan alat-alat utilitas lainnya. Perlu diingat bahwa 2 tahapan proses netralisasi ini akan menghasilkan sedimentasi yang disebabkan oleh waktu tinggal air limbah yang cukup lama pada tangki penyimpanan dan juga pengendapan logam berat seperti timbal, kadmium, atau nikel sehingga nantinya akan terbentuk endapan padat yang disebut dengan sludge. Next. Oke, nextnya kita masuk ke proses koagulasi dan flokulasi. Setelah melalui tahapan netralisasi, aliran air limbah kemudian dialirkan menggunakan metering valve menuju proses koagulasi. Nah, proses koagulasi ini sendiri akan melibatkan penambahan bahan kimia yang disebut sebagai koagulan ke dalam air limbah ke dalam air limbah. Nah, koagulan ini akan membentuk senyawa kimia dengan partikel-partikel kecil dalam air, sehingga partikel-partikel tersebut akan menggumpal menjadi vlok yang lebih besar. Pada pengolahan air limbah di PT GS Baterai ini sendiri, digunakan HIFLOC sebagai koagulan untuk mengendapkan logam berat yang masih terkandung dalam air limbah. Fungsinya adalah untuk meningkatkan efisiensi koagulasi, yaitu membantu dalam pembentukan gumpalan partikel yang lebih besar yang kemudian dapat dengan mudah diendapkan atau dihilangkan dari air limbah. Saat proses koagulasi ini dilaksanakan, terdapat kemungkinan sifat air limbah akan berubah menjadi basa. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan koagulan HIFLOC yang dapat bereaksi dengan air limbah dan menghasilkan ion hidroksida atau OH- yang bersifat basa. Di samping itu, ion OH- ini akan ion OH- yang terbentuk selama reaksi ini akan memiliki kemampuan untuk mengikat ion hidrogen dalam air limbah sehingga akan menyebabkan penurunan konsentrasi ion hidrogen dalam larutan yang nantinya inilah yang membuat pH dari air limbah tersebut akan menjadi basa. Oleh karena itu, penting untuk memantau dan mengontrol pH selama proses koagulasi untuk memastikan kondisinya tetap optimal dalam hal ini tetap berada pada pH yang netral. Nah, proses penyesuaian pH pada proses ini dilakukan dengan menambahkan larutan asam berupa hidrogen klorida atau HCl ke dalam air limbah yang bersifat basa. Kemudian penggunaan alat berupa pH detektor akan sangat membantu untuk mendeteksi apakah air limbah bersifat basa atau asam dan sebaliknya. Untuk kemudian dideteksi apakah sudah bersifat netral. Nah, setelah
melewati tahap koagulasi yang menghasilkan flok, air limbah kemudian akan melalui proses flokulasi untuk membentuk flok-flok yang terbentuk dalam proses koagulasi, beregresi dan membentuk flok yang terbentuk diketahui masih berukuran lebih kecil yang terdispersi dalam air sehingga dibutuhkan proses flokulasi ini untuk membentuk flok yang lebih besar lagi. Kemudian tujuan utama dari proses ini adalah membantu pembentukan flok yang lebih besar, lebih padat, dan lebih berat yang diharapkan nanti akan lebih mudah terendap atau dapat dipisahkan melalui proses filtrasi lebih lanjut yang lebih efektif. Kedua proses ini akan saling berkaitan dan dibutuhkan untuk untuk saling melengkapi dalam hal membentuk flok sehingga sering digunakan bersama-sama dalam pengolahan air limbah untuk mencapai pengendapan dan pemisahan yang lebih efisien. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses filtrasi yang akan dijelaskan lebih lanjut. Kita masuk pada proses filtrasi. Tangki masuk aliran filtrasi dibuat lebih rendah dari stage akhir flokulasi agar aliran air limbah yang overflow akibat terjadinya gejolak di tangki flokulasi tersebut dapat mengalir secara natural memasuki tangki penampungan proses filtrasi. Pada tangki penampungan, air limbah akan didiamkan dan diakumulasi sampai kurang lebih 2 hari sebelum akhirnya masuk ke tangki proses filtrasi yang berfungsi untuk mengendapkan kontaminan padatan yang mungkin terikut dan dapat meminimalisir efisiensi pemurnian air limbah yang masuk pada tangki proses filtrasi. Setelah air limbah ditampung beberapa saat, air limbah akan memasuki 2 stage tangki filtrasi yang dilengkapi dengan media filtrasi seperti pasir, karbon aktif, atau media filtrasi lainnya untuk menyaring partikel-partikel yang masih tersuspensi dalam air limbah setelah proses koagulasi dan flokulasi, sehingga air yang keluar dari tangki filtrasi menjadi lebih jernih dan bebas dari partikel-partikel yang tidak diinginkan. Air limbah keluaran tangki filtrasi yang sudah memenuhi kriteria penggunaan dan tidak terlalu membutuhkan kemurnian tinggi akan di-recycle untuk digunakan kembali dalam proses produksi aki pada PT GS Baterai. Kemudian next. Baik, yang terakhir yaitu proses pembentukan cake. Sludge yang terbentuk dari proses netralisasi sebelumnya, serta flok yang terbentuk dari proses koagulasi dan flokulasi, kemudian akan ditampung menjadi satu pada tangki sludge yang di dalamnya dilengkapi pengaduk untuk mencampur sludge dan flok dalam tangki secara merata. Pengaduk ini akan meminimalisir terbentuknya lapisan padat yang sulit diolah, serta membantu menjaga konsistensi sludge agar tetap homogen. Setelah sludge dan flok ditampung sesuai kapasitas tangki, keduanya akan masuk ke dalam filter press untuk memisahkan kandungan air yang ada. Partikel yang lebih padat akan tertahan di media filtrasi, sementara cairan yang jernih akan melewati filter press dan dikumpulkan secara terpisah. Karena kandungan airnya yang sudah dihilangkan, sludge dan flok akan berubah menjadi padatan yang lebih kompak dan disebut sebagai cake. Sedangkan cairan atau air jernih yang sudah terakumulasi dapat digunakan kembali untuk melarutkan padatan NaOH yang digunakan pada proses netralisasi. Cake yang dihasilkan kemudian diakumulasi terlebih dahulu sebelum dikemas dan diserahkan ke PT NFU untuk diolah lebih lanjut. Next. Kemudian kita masuk pada bab 4, yaitu saran. Berikut ada beberapa saran untuk meningkatkan kualitas air limbah yang diolah oleh PT GS Baterai Indonesia. Ada 7 saran, dengan yang pertama mempertimbangkan penggunaan teknologi, kemudian yang kedua meningkatkan pemantauan secara rutin, kemudian ketiga melakukan evaluasi, keempat mengidentifikasi dan menerapkan tindakan pencegahan, yang kelima menjalin kerjasama dengan pihak terkait, yang keenam melibatkan karyawan dalam upaya peningkatan kualitas air limbahnya, dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan untuk menjadi lebih transparan dalam melaporkan dan membagikan informasi mengenai upaya dan hasil pengolahan air limbah. Oke, sekian presentasi kami di hari ini. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.